coba sampaikan pada warga, karena ya pasti channel Bang Kus ini tunggu-tunggu beberapa pernyataan dari beberapa pihak gitu kan, khusus buat warga nih. Betul, saya yakin sudah ada juga yang baca di medsos. Kadif Humas sudah menyampaikan terhadap pelanggaran isi maklumat atau tidak mengindahkan ya, dengan dalam situasi yang seperti ini, situasi darurat tidak diindahkan, maka diancam dengan hukuman penjara selama 1 tahun. Maka diancam dengan hukuman penjara selama 1 tahun. Nasional hari ini, ancaman virus berbahaya yang mendunia. Wabah virus corona menyebar di mana-mana, dan begitu pun juga di Indonesia, mulai menelan korban hingga meninggal dunia. Wabah virus corona jadi topik utama. Tempat wisata diliburkan, sekolah diliburkan, acara keramaian tak diizinkan. Bapak Presiden Assalamualaikum. Maaf, enggak sebentar ini. Waduh, Bapak Nono ternyata sibuk banget Siap. hari ini. Iya, betul. Ini siapa nih? Pak Aceh, nggak kelihatan. Kelihatannya ini. Maaf mengganggu ini. Tidak lanjut, silakan. Jadi seperti biasa, ya, pemirsa, pagi ini atau siang ini, dari pagi sampai malam pun, di mana Muspika sini terlihat sangat aktif untuk pencegahan corona. Satu di antaranya, ini di mana ya Pak, Bu? Di Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri adalah satu target di mana tempat-tempat umum lah sebagai skala prioritas, begitu kan? Ya, Kemudian, skala prioritas. nah, coba sama juga kan? Betul, Coba. betul. Yang sudah dilakukan, pertama kami sudah menyebarkan maklumat dari Muspika Kecamatan Tubuhan. Ya. Itu menindaklanjuti surat edaran Bupati dan maklumat Kapolri Republik Indonesia. Setelah itu kami kemarin sudah melakukan wawar dalam rangka sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona ini ke seluruh desa yang ada di Labuan. Nah, Betul. coba bagaimana? Ada yang terlewat juga tadi. Coba yang apa? di samping kita menindaklanjuti sebagai tindak lanjut Ya. maklumat Kapolri, kita Forkopimda membuat maklumat juga untuk lebih menegaskan, karena yang kita tahu di wilayah kita masih ada tempat-tempat untuk nongkrong anak muda. Nah, itu yang akan saya bahas pagi ini, Pak. Nah, Coba nanti. jadi itu sistemnya ini konsisten, kita harus konsisten, simultan Ya. ya gerakan ini, bukan hanya sekedar hari ini sudah itu berhenti, tetapi tetap ditindaklanjuti. Tadi malam juga kami semua ya tim dari Pol PP, Koramil, Polsek, patroli bersama ke Teluk, memastikan apa yang sudah kita lakukan siangnya itu patuh nggak masyarakat di sana. Ternyata alhamdulillah hampir seluruhnya patuh kosong. Hanya satu warung yang masih buka, itu pun sudah diberikan teguran. Kita akan cek lagi, kalau bandel ya kita berikan tindakan tegas. Dan juga kita patroli himbau kepada masyarakat juga, bagi masyarakat tidak boleh mengadakan kerumunan atau menyelenggarakan keramaian yang sifatnya berkumpul orang banyak, karena di situ rentan sekali penularannya. Labuan ya pada gelang pada umumnya. Dan mudah-mudahan coba supaya ditegaskan lagi, Pak. Harus ada konsekuensinya tadi kan. Bagi siapa yang tidak mematuhi maklumat dari Kapolri, khususnya kan kemarin tuh tegas banget dari negara loh. Coba sampaikan pada warga, karena ya pasti channel Bang Kus ini tunggu-tunggu beberapa pernyataan dari beberapa pihak gitu kan,
khususnya buat warga nih. Betul, saya yakin sudah ada juga yang baca di medsos. Kadif Humas sudah menyampaikan terhadap pelanggaran isi maklumat atau tidak mengindahkan ya, dengan dalam situasi yang seperti ini, situasi darurat, Betul. tidak diindahkan, maka diancam dengan hukuman penjara selama 1 tahun. Kenapa? Yang kita kedepankan kepentingan umum. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Jangan hanya ingat pada keuntungan diri sendiri. Apa jadinya kalau semua masyarakat atau sebagian masyarakat atau mayoritas masyarakat tidak disiplin? Contoh ya, kita harus berkaca kepada kejadian yang di Itali. Kenapa? Itu gambaran karena tidak disiplin meledak. Tapi kita contoh lagi, walaupun Wuhan sebagai sumber, dilihat sekarang disiplin, 0 kasus sekarang. Tidak ada lagi suspek yang baru untuk di Wuhan. Nah, mudah-mudahan di kita masyarakatnya sadar, kita bahu-membahu, saling punya rasa tanggung jawab, sehingga bisa kita cepat tertangani, di samping kita memohon ridho Allah, memohon kepada Allah mudah-mudahan segera dihilangkan penyakit tersebut. Tapi kita selaku manusia wajib berusaha. Seperti itu. Jangan hanya pasrah, ya, jangan hanya pasrah. Kita asumsikan kalau pohon sudah mau roboh, didiemin, ya roboh. Tapi kalau kita tonggak, pakai kayu, pakai bambu, tidak jadi robohnya. Mudah-mudahan semuanya bisa bahu-membahu. Termasuk terima kasih dari media ikut membantu mensosialisasikan. Terima kasih Bang Kumis. Ya, nah pemirsa, itulah satu bincang-bincang santai sebenarnya, karena memang Bang Kumis sendiri selama ini di kawasan sana aja tahu sendiri kan. Nah, minggu ini memang Bang Kumis akan standby di Kecamatan Labuan dalam rangka memberikan satu informasi yang update bagaimana upaya dari Muspika, Pak Camat, Bapak Kapolsek juga, Koramil juga, yang akan Bang Kumis pantau selama 24 jam. Sampai jumpa di tayangan Bang Kumis berikutnya. Setelah Bang Kumis.